Bismillahirrahmanirrahim. Bal bil adabi tanal a'la rutabi fa'ish hayat al-ulama wa qara' sunuf al-kutubi wa dum ala tawadhu'in la taftakhir bin nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat seiring salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya, insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kaifahalukum santri-santri Ustadz yang insyaallah Allah rahmati. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang ruh. Ya, Allah yang Maha Kuasa, Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Jadi di tubuh manusia ini terdiri dari dua, jasad dan ruh. Ya, jasad dan ruh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Takwir ayat ke-7. Mungkin sudah pada hafal nih, ya, juz 30-nya. Ayat ke-7 bagaimana? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Yang artinya apabila ruh-ruh itu dipertemukan dengan tubuh, ya, tubuh manusia ini jasadnya. Nah, dan di dalamnya ada ruh, ya. Jika tidak ada ruh, ya kita tidak akan hidup, ya, hanya jasad atau tubuh. Baik. Nah, santri-santri Ustadz pasti suka tuh kemana ya? Kebun binatang, pernah nggak? Masya Allah, pernah ya. Ada di Indonesia itu ada Ragunan, atau kebun binatang, ada taman safari, dan masih banyak lagi ya. Nah, biasanya di kebun binatang itu ada hewan buas, ya, hewan buas, hewan jinak, gitu ya. Hewan yang ukurannya besar, ada ukurannya kecil, gitu kan. Bahkan ada hewan yang melata, dan di antara hewan-hewan itu ada yang menakutkan, ganas, ya. Seperti misalnya harimau. Bertaring, kukunya tajam, ada beruang. Pastinya kita tidak berani untuk mendekatinya. Kok bisa ya? Nah, kenapa bisa begitu menyeramkan? Karena mereka itu ada ruh. Ruh itulah yang mempengaruhi. Kok bisa, Ustadz? Iya. Kalau misalnya tidak ada ruh, ya mereka bagaikan bangkai, jasad begitu saja. Waktu kemarin, sebelumnya nih, ya, pekan yang lalu atau 2 pekan sebelumnya, santri-santri Ustadz pas Idul Adha, Idul Kurban, ya, melihat tuh sapi, ya, ada sapi, ada kambing, bahkan ada kerbau, gitu ya, yang dikurbankan. Kita tidak berani mendekat itu. Takut diapain? Oh, takut ditanduk, ya, atau misalnya kadang sapi itu menendang. Tapi ketika dia sudah dipotong, ruhnya terlepas dari jasadnya atau dari tubuhnya, maka kita berani, bahkan kepalanya dipegang-pegang, ya, kakinya dibawa, digotong-gotong. Nah, seperti itu ya, Naya. Bagaimana pentingnya ruh ini? Bagaimana Allah menyatukan ruh ini kepada jasad, ya, kepada jasad atau tubuh manusia. Baik, kita lihat nih cuplikan berikut, ya, dilihat ya, Naya. Berikut ada video sekilas, nanti dipahami. Demikian. Ini adalah seekor ikan yang hidup, yang memiliki ruh. Dia berenang kesana kemari dengan sangat lincah, berbeda dengan ikan yang telah mati. Kemudian, ini ikan yang telah mati, dia tidak bisa bergerak, dia seperti benda mati. Nah, bagaimana? Sudah melihat kan? Ada apa?
ada 2 ekor. Ya, 2 ekor ikan. Yang pertama ikan yang hidup, ya. Kemudian ikan yang mati. Beda tidak? Coba ketika masuk nih ikan yang hidup, masuk ke dalam air. Nah, dia bergerak-gerak lincah ke sana kemari, ya. Bahkan ada duri-durinya itu bisa digerakkan ketika dia terancam bahaya. Tapi ikan yang mati ketika dimasukkan, langsung dia seperti benda mati, ya, seperti batu ketika dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam air, plus dah diam. Ya, beda kan? Jadi yang ada ruhnya dan tidak ada ruhnya terlihat, ya. Jadi ketika ikan itu mati tidak ada ruhnya, ya seperti benda mati, tidak terlihat, tidak ada kehidupan, dia tidak bisa bergerak, ya. Tapi ketika lihat ikan yang hidup, dia bisa bergerak, ya, bisa kesana kemari di dalam air, bisa mencari makanan. Nah itu nak, kita yang hidup ini berarti ada ruhnya, dan ketika kita meninggal, ruh ini Allah cabut, ya, Allah cabut dari tubuh kita. Nah, jadi itu. Jadi berbeda antara yang ada ruhnya dan tidak ada ruhnya. Ya, tentunya beda. Jika ada ruhnya maka dia hidup. Kita pun hidup, bisa bergerak, bisa berlari, ya, tangan kita bisa bergerak, bisa berbicara, gitu ya, bisa makan, bisa minum, ya. Jika tubuh ini tidak ada ruh, tidak mungkin bisa melakukan itu. Tapi berbeda dengan orang yang meninggal, yang wafat, ya, bahkan dia dimandikan, bahkan dia disolatkan, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dia dikebumikan, dikubur. Nah, demikian ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita ambil? Selanjutnya adalah kita berbicara tentang hati, ya. Jadi Allah menciptakan 3 hal sebagai pintu ilmu. Yang pertama, penglihatan, pendengaran, dan hati. Hati bisa mati, bisa. Hati jika ruhnya sakit atau ruhnya mati, maka ini berbahaya, nak. Ya, berbahaya bagi kita sebagaimana disampaikan di dalam surat berikut. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat ke-52. Nah, ya, sebagaimana tadi disampaikan. Jadi ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ya. Dan tentunya hati yang mati ini berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena hati yang mati cenderung kepada hal-hal yang buruk, ya, dan bahkan menolak kebenaran. Tapi hati yang hidup, maka dia adalah hati-hati yang taat kepada Allah, yang mengikuti petunjuk dan menerima kebenaran ketika disampaikan. Nah, banyak hal-hal yang bisa menghidupkan hati. Tentunya apa? Amal soleh, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, ya, bersedekah, ya, dan memberikan kebaikan kepada manusia. Ini menyuburkan hati, ya, menyuburkan hati insyaallah. Baik. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan beberapa ciri-ciri hati yang mati, ya. Nah, ingat baik-baik nih anak, ya.
Yang pertama, kita berani untuk meninggalkan sholat. Ini salah satu tanda. Jika seorang tidak mau sholat, ya, bahkan meninggalkannya, jika diperintah sholat tapi dia tidak mau, ini salah satu ciri-ciri tanda hatinya telah mati. Berikutnya, ciri-cirinya apa lagi? Tidak menyukai nasihat. Nah, hati-hati nih. Jadi jika ada temannya menasehati ketika di kutab ataupun di rumah, menasehati dalam kebaikan, terus kita menolak, nah, hati-hati juga nih, ya. Jangan sampai ini membuat hati kita mati. Jadi biasanya orang-orang yang tidak suka dengan nasihat, terlebih lagi nasihat yang hak, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa hatinya telah mati. Yang ketiga adalah ciri-ciri hati yang mati adalah dia tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau menaati Allah, beribadah kepada Allah, dan bentuk-bentuk amalan syukur yang lainnya. Ya. Yang keempat, yaitu menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu salah satunya. Jadi jangan sampai kita tidak suka dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita harus senang membacanya, menghafalnya, ya, terlebih lagi mengamalkannya. Yang kelima, tidak ada rasa takut kepada Allah atau kepada hari akhir. Ya, dia tidak ada rasa takut. Dia beranggapan bahwa hidupnya panjang ke depan. Ya, padahal tidak, ya. Di dunia ini pasti akan ada akhir. Jadi itulah salah satunya orang-orang yang hatinya mati adalah dia tidak takut dengan datangnya nanti yaumil akhir. Nah, demikian ya apa yang bisa Ustadz sampaikan. Kita bisa membedakan mana hati yang hidup, mana hati yang mati, dan perbedaan mana ada yang jasad yang ada ruh, tubuh yang ada ruh dan tidak ada ruh. Dan ruh ini sangat penting, ya. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan ruh-ruh yang sehat, ya, ruh-ruh yang takut kepada Allah. Baik, demikian dari Ustadz. Kita akhiri, ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan Ustadz juga memohon ampun jika ada sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, karena kebenaran milik Allah tabaraka wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.